Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Anu dipihormat kilanceuk sesepuh Jawa Barat Kang Haji Rukmana, Ibu Rektor ISBI miwah reng-renganana, Bapak Ibu reng-rengan Forum Pustaka Sunda miwah para anggotana anu tiasa hadir dina dinten ieu, simkuring atas nami pribadi, atas nami Kementerian Pariwisata Republik Indonesia ngahaturkeun nuhun kana pangangkena kana ulemanana dina dinten ieu, simkuring pituin Sunda asli anak Galuh di Kawali Ciamis, Jawa Barat, Republik Indonesia. Dina pedaran simkuring hapunten kayak bade nganggo bahasa nasional wae margi atas nama Kementerian Pariwisata mung ari panganterna mah bahasa Sunda da simkuring teh urang Sunda. Para wargi sadayana simkuring di Kementerian Pariwisata nembe 5 tahun. Sateacana simkuring ieu mah kan acan wano. Sateacana simkuring dosen di Universitas Siliwangi Tasikmalaya di tahun 82. Dan sudah tos rada lami nembe 35 tahun jantan dosen. Kantos jantan rektor di Universitas BSI Bandung 8 tahun lilana, terus zaman Pak SBY disuhunkeun ke Jakarta ngabantos di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Waktu harita mah loma pisan sareng asti teh malih kantos ngawulang di Pasar Sarjana di margi harita mah adi simkuring kapeto jantan Dirjen EKSB Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya dan leres-leres ngalereskeun perkawis budaya. Nah, ayeuna mah di zaman Pak Jokowi di paparinan tugas teh janten Deputi Menteri Pariwisata bidang pengembangan kelembagaan kepariwisataan, ngurus perkawis industri pariwisata, usaha pariwisata, pendidikan tinggi pariwisata, sarang SDM pariwisata. Janten upami di Bandung aya STP NHI Bandung eta simkuring tanggal walerna, aya STP Bali, ada aya Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, aya Politeknik Pariwisata Negeri Medan, Politeknik Pariwisata Negeri Lombok sareng Palembang, aya genep perguruan tinggi anu diurus ku simkuring. Di sanesna eta oge simkuring ngalereskeun perkawis pelatihan SDM pariwisata, aya pariwisata Gustu Campus, aya pariwisata kanggo masyarakat, aya oge sertifikasi kompetensi pariwisata. Janten eta garapan simkuring. Jalanan kitu sanes koret, sanes medit, sanes cak jahe. Upami aya nu nyuhunkeun bantosan perkawis event atraksi budaya sok didisposisi ku simkuring ka urang Sunda. Anjeun urang Sunda ieu bantuan ke Jawa Barat. Margi sanes kewenangan simkuring. Ta eta panginten anu priyogi ka mahfum sareng Pak Oman nuju ngalereskeun geopark di Celetuh kanggo perkawis SDM-na jantan ku jalaran kitu nalika simkuring di wartosan diulam dina forum ieu alhamdulillah wasyukurillah margi tiasa silaturahim sareng Bapak Ibu sadayana. Para wargi sadayana ayeuna bade ngalis channel karena bahasa nasional. Saya akan memaparkan tentang bagaimana pembangunan pariwisata di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, pariwisata ini adalah bidang lanjut cepat saja karena maaf saya jam 11 harus sudah kembali ke Jakarta Pak, sebentar di halaman pertama. Nah, pariwisata ini sudah diteliti dan sudah dikaji oleh kami semua sebagai penyumbang PDB, devisa dan lapangan kerja yang paling mudah dan paling murah. Kumaha Jawa Barat Bapak Ibu? Jawa Barat menyumbang pergerakan wisatawan Nusantara paling tinggi dari seluruh provinsi di Indonesia. Diberikan data ini perkara tahun 2015 pergerakan bisnis di Jawa Barat jumlahnya 54 juta orang. 54 juta. Nah harusnya tiap kali pergerakan bisnis spending money-nya, uang yang dikeluarkan oleh bisnis wisatawan Nusantara yang bergerak di Jawa Barat itu minimal 1 juta rupiah sampai 1 juta rupiah. Jangan umpamanya 54 juta bisnis, mana kali 1 juta Pak?
54 triliun. Sana 54 miliar, 54 triliun. Uang yang bergerak di masyarakat di Jawa Barat. Wismana, wisatawan mancanegara ke Jawa Barat, punten masih kene. Sakedik, nembe 2,5 juta. 2,5 juta kali spending money-nya $1.200, nembe 2,5 miliar dolar. Alihkan. Aya masalah, length of stay-nya wisatawan mancanegara masuk lebat ke Jawa Barat, length of stay-nya masih kene 2 dintenan kurang, 1,4 dinten, 1,8 dinten. Ya, walau di periode di balar kurang sadayana. Apa sebabnya? Tidak ada yang bisa dilihat. Kalau ada wisatawan, saya mau datang ke Jawa Barat selama 7 hari. Apa kegiatan saya? Hari pertama ke Pasar Baru, hari kedua ke Pasar Baru, hari ketiga ke Pasar Baru, hari keempat ke Pasar Baru. Nggak ada lagi eventnya. Bapak Ibu beda kalau Bapak Ibu datang ke Bali. Tiap hari ada event. Di GWK itu Garuda Wisnu Kencana. Setiap jam 4:30 sore ada tampilan tarik ini. Diulang, ayo. Dan kita tidak boleh berhenti berpikir. Kita harus kreatif untuk menciptakan event itu. Ayo aja. Nah, PDP maaf Mas Saudara. Ini nanti ini kurang jelas. Penyumbang PDSP nanti ada di belakang lanjut. Nah, prinsip dasar dalam pariwisata ini Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu adalah tokoh-tokoh humanis. Pariwisata sehebat apapun kalau 7 unsur ini tidak bisa diimplementasikan bubar semua. Pertama keamanan, yang kedua ketertiban, yang ketiga kebersihan, kesejukan, keindahan, keramah-tamahan. Keramah-tamahan penting. Saya sekarang ditugaskan mengelola sumber daya manusia pariwisata di 10 destinasi prioritas. Danau Toba, Tanjung Lesung di Banten, Tanjung Kelayang di Belitung, Kepulauan Seribu Kota Tua di Jakarta, Borobudur Jawa Tengah, Bromo Semeru Jawa Timur, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Morotai, Maluku Utara. Super prioritasnya ada 3, Toba, Borobudur, Mandalika. Dari 3 itu yang paling berat di mana Pak? Toba. Terutama mengurusi soal keramah-tamahan. Saya masuk ke kios rumah makan kecil di pinggir Danau Toba, mau cari teh botol, yang nunggunya mama. Permisi Bu, selamat pagi Bu. Pagi, ya bilang begitu. Ada teh botol Bu. Oh lihat sendiri lah. Saya tanya harganya berapa, sekian. Bu, boleh kurang? Kau cari tempat lain kan? Ini yang paling susah. Orang wisatawan tidak mau diterima dengan kultur begitu. Nah sekarang di Jawa Barat, karena terkenal orang Jawa Barat itu santun, ramah tamah, mari kita sosialisasikan lewat media tulisan, media sosial. Yang harus dibangun itu adalah bagaimana keramah-tamahan, kesantunan. Dan ini di kalangan masyarakat Jawa Barat sudah mengalami degradasi yang luar biasa. Kalau kita bicara bahasa Sunda tadi dari senior, dari tokoh forum usaha Sunda, saya tahun 88 Pak melakukan penelitian terhadap siswa SD di seluruh kota Bandung bersama-sama dengan tim UPI waktu itu, para mahasiswa dari S2. Saya ikut nempel. Pertanyaannya sederhana. Mata pelajaran apakah yang paling sulit di tingkat di kelas 6 SD? Jawabannya bahasa Sunda Pak. Dari 100 keluarga Sunda, dari 100 keluarga Sunda, saya bertanya, berapa persen yang menggunakan bahasa pengantar Sunda di rumahnya? Hanya 18%. 82% menggunakan pengantar bahasa Indonesia di rumahnya orang Sunda. Dan nggak satu orang bahasa Sunda malah yang batu Pak, orang Sunda soalnya. Manggawe kau dingin Pak, simpuri kemari pada nonton Persib di kata Cios. Tong pas saja nggak anjing. Bukan kayak. Dia tanggal berapa Bapak Ibu? Lanjut.
Nah, sekarang ini Bapak Ibu yang saya hormati sudah 3 tahun berturut-turut, lanjut aja Pak, 2015, 2016, lanjut 2017, selalu pariwisata ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Mengapa? Sebenarnya, Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia ini kalau percaya negara kaya raya, Indonesia ini negara hebat. Ayah saya almarhum pejuang 45 dulu tidak percaya Indonesia ini hebat. Kamu jangan pernah mengkhianati negara ini, kira-kira begitu. Di sini ada tokoh-tokoh geografi, ada Pak Oman. Bapak Ibu yang saya hormati, dari sisi potensi pariwisata Indonesia, Indonesia ini negara kepulauan terbesar di dunia. Kita ini punya 17.504 pulau. Ibu percaya saja deh, capek itu. Saya dosen geografi, Pak. Ya, jadi hafal 17.504 pulau. Kita punya 525 suku bangsa. Kita punya 250 bahasa daerah. Kita punya 255 juta penduduk Indonesia. Indonesia ini negara hebat. Luas wilayah kita ini 7,5 juta kilometer persegi, daratan dengan lautan. Pak, tidak ada negara kepulauan terbesar seperti Indonesia. Tidak ada negara lain di dunia yang punya potensi besar pariwisata seperti Indonesia. Kelemahannya apa? Kita ini seperti gadis cantik di tengah hutan, tidak dikenal orang. Saya dulu pernah sekolah di Eropa. Saya ngambil S3 di Belgia. Teman saya dari negara Eropa lain tanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Negaramu itu sebelah mananya Bali? Pertanyaannya begitu. Saya bilang, kamu mungkin aja. Bali itu bagian daripada negara saya. Jadi sudah karena potensi itu, maka CEO negara ini sekarang Pak Joko Widodo sudah 3 tahun berturut-turut menetapkan pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan. Karena apa? Karena potensinya tadi. Jadi inilah wilayah kita, ya kan? Wilayah Indonesia ini luar biasa. Jadi kalau kita ini tidak dikenal orang, salah kita memang. Makanya kita sekarang mempromosikan. Ya. Kita promosikan Indonesia, dan nanti saya akan tunjukkan data-datanya bagaimana progres pembangunan pariwisata Indonesia. Targetnya kita itu kan tahun ini 15 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Tahun kemarin 12 juta tercapai. Tahun 2015. Tahun 2015 10 juta tercapai. Tahun ini 15 juta dan 2019 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Kalau 20 juta kunjungan, Bapak Ibu, hitungannya 20 juta kali 1.200 US dollar sudah sekitar 25-24 miliar dolar dari pariwisata. Apa hebatnya 24 miliar dolar? Bapak Ibu, selama ini kita mengandalkan minyak bumi dan gas. Ini mungkin ada ahlinya di sini. Pak Oman itu ahli. Kontributor terbesar terhadap ekonomi Indonesia itu minyak bumi dan gas. Karena apa? Karena dulu memang kita menggantungkan diri kepada minyak bumi dan gas. Tapi Bapak Ibu harus tahu, tahun ini kontribusi minyak bumi dan gas terhadap PDB nasional terjun langsung, terjun bebas dari 30 miliar dolar pada tahun 2014 ke 18 miliar dolar di tahun 2015. Terjun bebas, turun. Non-renewable resources, sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Jadi pertanyaannya, apakah masa depan Indonesia masih bisa menggantungkan diri kepada minyak bumi dan gas? Jawabannya tidak bisa. Potensi apa yang harus menggantikan? Pariwisata. Kalau nanti 2019 dikunjungi oleh wisatawan mancanegara 20 juta orang, maka kontribusi terhadap PDB nasional itu sudah 24 miliar dolar, jauh di atas minyak bumi dan gas. Jadi nanti pembagian industri itu tidak sekarang semua, kalau ditanya kepada anak SMA, anak SMP, pembagian industri, pengelompokan industri apa? Industri migas dan non migas, kan begitu. Nanti Pak, baru 1 2019, saya jamin 2018 sudah diganti. Industri itu 1 pariwisata, 2 non pariwisata. Nggak laku lagi minyak bumi dan gas. Inilah fakta sekarang. Karena itu Bapak Ibu, kita harus promosikan. Saya bentuk tim promosi di Kementerian Pariwisata, namanya GENPI, Generasi Pesona Indonesia, di 34 provinsi. Kita melakukan promosi itu, promosi digital, tadi betul sekali.
Kita sudah mengubah paradigma sekarang ini promosi digital. Bapak Ibu mungkin belum pernah dengar. Kami itu di Kementerian Pariwisata punya war room namanya. Kayak di kayak di TNI ya. Kita punya war room. Tugasnya apa? Mendeteksi. Kami kerjasama dengan telekomunikasi. Mendeteksi setiap nomor handphone asing masuk ke Indonesia dan mendeteksi gerakan nomor handphone Bapak Ibu dari wilayah administrasi satu, provinsi satu ke provinsi lain. Jadi zaman ini Bapak Ibu nggak bisa bohong lagi, nggak bisa ngumpet kemana handphone Ibu bergerak deteksi. Mengapa saya bisa mengatakan bulan ini kunjungan wisata mancanegara sekian juta orang? Bulan ini pergerakan bisnis ke Jawa Barat sekian puluh juta orang. Dari mana? Dari pergerakan handphone. Kan ada IP-nya di handphone, ada nomor IP. Diketahui Bapak Ibu, nggak bisa ngumpet. Nomor Singapura masuk ke Batam, nomor Malaysia masuk ke Batam, kan itu di mana? Nah itu diketahui. Itulah cara. Nah inilah pariwisata kita Pak. Jadi portofolio pelanggannya ada personal, ada bisnis, ada internasional. Portofolio produknya ada alam, budaya, dan buatan. Bapak Ibu sudah berada pada track yang benar. Karena wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara datang berkunjung ke suatu tempat, ke suatu daerah 60% karena daya tarik budaya. Bukan alam. 60% karena daya tarik budaya. Karena itu, event itu penting sekali. Event budaya yang tetap, yang baku, kalender of event yang baku itu penting sekali. Bapak Ibu yang sudah pernah berkunjung ke Solo, pernah berkunjung ke Banyuwangi, tahu nggak? Solo itu satu minggunya lebih dari 8 event satu minggu. Satu tahun lebih dari 360 event. Tiap hari itu lebih dari 1 event. Dan itu baku sepanjang tahun. Di Banyuwangi juga begitu. Nah kita kalau kita ingin berkontribusi untuk memajukan pariwisata Jawa Barat, ayo kita bersatu. Seniman budayawan kita bersatu, membangun event, menciptakan event yang konstan, yang konsisten maksudnya. Konsisten tiap bulan ada, atau tiap 3 bulan ada, atau tiap seminggu ada, sehingga kalau orang luar datang, ada event apa minggu ini? Oh ada event ini di sini. Ada event apa bulan ini? Ada event ini di sini. Kita tidak boleh, tidak bisa hanya mengatakan, oh di Jawa Barat itu banyak, ya, unsur seni pertunjukannya banyak. Di mana saya kalau mau lihat? Nah, nggak tahu ya, nggak bisa. Wisata itu bukan hanya wisata telinga, tapi wisata event, melihat. Nah, yang konsisten di Kota Bandung yang saya tahu baru Saung Ujo, ya kan? Di mana lagi? Nah, ada lagi. Itulah kelemahan kita. Ya, sehingga wisatawan asing mancanegara dari Malaysia sekali lagi datang ke Bandung berlibur berapa? 3 hari. Hari pertama Pasar Baru, hari kedua Pasar Baru, hari ketiga Pasar Baru. Nggak ada lagi. Paling tamannya sekarang ke Sambi Pak. Beli Levi's di mana itu? Bukan di Sambi Bu. Toko 3 situ plus sekarang ke toko bahan kain-kain yang sebelahnya tuh yang punya orang India itu sudah langganan. Perdana Menteri Malaysia waktu wakil Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Pariwisata Malaysia waktu ada peringatan Asia Afrika saya antar ke situ bahan baju itu yang punya orang India itu langganan mereka. Jadi setelah itu tidak ada. Padahal 60% ini faktor budaya. Nah, yang lainnya alam, wisata bahari lah, ekowisata lah, petualangan. Budaya ini banyak. Ada wisata warisan budaya sejarah, belanja dan kuliner, kota Indonesia. Wisata buatan juga, ada mais, ada olahraga dan lain-lain. Nah, Presiden karena begitu komit terhadap pembangunan pariwisata, dia sudah berkali-kali berjalan. Dan memang anggaran pariwisata mulai 3 tahun terakhir ini dinaikkan terus. Lanjut.
Lanjut. Ini soal anggaran, lanjut. Oh, sorry. Ini, pariwisata itu menyumbang 10% terhadap PDB nasional di ASEAN. Ya kan? Kemudian, kalau kita invest di bidang pariwisata 1 juta, maka kenaikannya 170%. Tertinggi di bidang industri lain. Karena kalau mengembangkan industri pariwisata itu lebih mudah dan lebih mudah. Kemudian kelebihannya partisipasi publiknya tinggi. Kemudian devisa, ini penyumbang keempat. Yang pertama devisa Indonesia itu minyak bumi dan gas, yang kedua batu bara, yang ketiga kelapa sawit, keempat pariwisata. Ke-1, saya katakan tadi terjun bebas. Yang kedua, batu bara itu kan komplement daripada minyak bumi, terjun juga. Yang ketiga kelapa sawit, kebakaran terus kan, turun juga. Yang naik growth-nya 9% lebih itu hanya pariwisata. Potensi kita ini luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita mengembangkan pariwisata untuk Indonesia, kita ini akan maju dan sejahtera jauh lebih cepat dibandingkan dengan industri lain. Bapak Ibu sudah pernah ke Yunani ya? Saya karena pernah sekolah di Eropa, jadi tahu 60% pendapatan negara itu dari turisme. Apa yang mereka jual? Masa lalu Yunani. Oh, dulu di sini pernah lahir orang-orang hebat, pemikir-pemikir hebat. Oleh-olehnya hanya salah aja udah. Dibandingkan dengan Indonesia nggak apa. Tapi karena kita ini kurang memasarkan, kurang mempromosikan, seperti gadis cantik di tengah hutan tadi. Ada gadis cantik di tengah hutan, who knows? Siapa yang tahu? Saya yang tahu. Bapak Ibu tahulah mangga, buah mangga, ya, aromanis. Saya selalu contohkan ini. Ada 2 butir mangga aromanis ini. Yang satu mangga aromanis yang benar-benar manis dan harum. Yang satu buah mangga aromanis agak kecut dan tidak terlalu harum. Yang satu ini tidak pakai merek, dijual di pinggir jalan, hanya teriak-teriak, ini Pak aromanis Pak aromanis. Yang satu ini yang agak kecut, tidak terlalu harum, pakai merek di situ. This is truly mango. Harganya Rp1.500, ini 1.000. Yang laku yang 1.500 Pak. Itu hebatnya promosi. Inilah kelemahan kita, dan promosi ini harus dilakukan secara bersama-sama. Kami menyebutnya pentahelix A, B, G, C, M. Ya kalau di depan mahasiswa nyebutnya A, B, G, Cam gitu. A-nya akademisi, B-nya bisnis, industri, G-nya government, pemerintah, C-nya community, dan M-nya media. Nah, Bapak Ibu, media ini luar biasa. Bapak Ibu, kami di Kementerian Pariwisata punya khusus tim media. Jadi tim media kami itu untuk mempromosikan, untuk membicarakan, untuk memviralkan setiap event, setiap kegiatan pariwisata di seluruh Indonesia dipromosikan. Itu tim media kami. Nah, oleh karena itu maka kita ini betul-betul ingin meyakinkan bahwa masyarakat Indonesia ini maju dan sejahtera dengan pariwisata. Devisa saya katakan tadi, ya kan? Kemudian tenaga kerja, ya kan? Ini kontribusinya 9 juta, paling mudah, paling murah. Logikanya begini, kalau ada wisatawan datang ke Ciletuh lah, mana mau mantu? Ciletuh tuh di Labuan Ratu. Mungkin nggak wisatawan tidak jajan makan dan minum? Nggak mungkin. Orang wisatawan Nusantara, wisatawan asing datang ke satu destinasi, pasti dia mengeluarkan uang. Beli makan, beli minum, beli oleh-oleh, cenderamata. Jadi langsung dia. Tidak perlu dibujuk-bujuk. Apalagi kalau tadi wisata pesonanya aman, nyaman, tertib, bersih, udara, dan seterusnya. Itu dikedepankan. Orang kita kan jarang. Saya suka belajar kepada orang-orang Tiongkok. Dulu teman saya waktu SMA, cantik-cantik perempuan Cina itu, pulang sekolah jadi pelayan toko di ibunya. Saya bilang hebat. Orang Sunda kalau orang tuanya kaya, wah, pasang gaya 1000 gaya. Dia nggak mau jadi pelayan toko di rumahnya itu. Tapi teman-teman saya, orang-orang Tiongkok, turunan Tiongkok yang cantik-cantik itu, pulang sekolah jadi pelayan toko. Hebatnya lagi, kalau ada yang belanja ke sana, dilayani dengan baik, dengan sopan. Setelahnya ditanya, Bu, apa ada perlu yang lain? Apa ada yang saya bantu lagi? Kalau nanti Bapak Ibu perlu apa-apa lagi, kabari saya. Begitu bahasa.
Orang Sunda yang katanya santun Judas, tidak bisa ditawar. Waduh, ini sesuatu yang harus berubah. Dan kita harus sosialisasikan bagaimana membangkitkan kembali kesantunan, keramah-tamahan di kalangan masyarakat kita agar supaya wisatawan itu merasa nyaman. Apalagi kalau ada wisatawan di Pangandaran dirampok, gitu. Wisatawan di Mandalika dirampok. Wah, kalau ada begitu saya telepon kadis nih Pak, kepala dinas saya telepon. Ada apa itu? Kok wisatawan begitu diperlakukan? Ada wisatawan dari Eropa lewat di Mandalika di Lombok di NTB, melewati pedagang-pedagang asongan yang mutiara itu, tidak beli, diumpatin, dimarahin, goblok, buat apa datang ke sini kalau nggak beli? Wisatawannya, si pemandu wisatanya ngomong ke saya telepon tadi, tertibkan pedagang, jangan bikin malu negara ini, jangan biarkan mereka itu. Kesantunan tetap harus dikedepankan. Inilah modal dasar kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke Bangkok, Thailand, saya kira kesantunan dikedepankan. Kita ini kunjungan wisatawan ke Indonesia masih kalah di negara ASEAN ini, Bu, Pak. Kita masih di bawah Singapura, masih di bawah Thailand, masih di bawah Malaysia, masih di bawah Filipina. Sekarang yang hebat itu di Asia Tenggara apa? Vietnam, Bapak Ibu. Vietnam itu pertumbuhan wisatawan mancanegaranya 24%. Padahal kemarin sore Vietnam itu hancur lebur oleh perang Vietnam kan. Sekarang berasnya paling maju, paling hebat, ya kan? Industri pertaniannya paling bagus, pariwisatanya tumbuhnya paling cepat di Asia. Bapak Ibu, kalau ingin beras yang baik dan murah, beras Vietnam. Bukan beras oplosan yang kemarin ketemu, ya kan? Katanya beras super, tapi itu oplos. Nah, itu kerjaan orang Indonesia. Lanjut. Ini Indonesia, jadi kunjungan wisman ini. Maaf, ini adalah penerimaan devisa di dalam pariwisata. Lanjut. Ini Pak, lihat. Ini minyak bumi dan gas 2014 ini minyak bumi dan gas masih 30 miliar dolar, batubara 20, kelapa sawit 17, pariwisata 11. Lihat sekarang ini 2015. Ini sudah 18 dari 30 ke 18, dari 20 ke 16, ini dari 17 ke 15, pariwisata dari 11 ke 12 tahun 2015. Bapak Ibu, tahun ini, maaf 2016 kemarin saya diminta oleh Pak Menteri Pariwisata sebelum raker dengan DPR, coba hitung cepat berapa kontribusi PDB dari pariwisata 2016. Saya hitung cepat, 181 triliun rupiah. Jadi itu yang sampai langsung ke masyarakat, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu ketika pemerintah daerah ngitung bagaimana kontribusinya, pemerintah daerah ngitungnya dari karcis masuk, Pak, Bu. Karcis yang masuk ke uang Pemda, bukan, tidak fair. Dia harus ngitung juga berapa dia belanja ke masyarakat, berapa dia belanja oleh-oleh, belanja minum makanan seterusnya. Lanjut. Nah ini Pak growth-nya, ini pariwisata. Lanjut. Ini kontribusi pariwisata terhadap tenaga kerja, saya sudah katakan tadi. Lanjut. Ini perbandingan daya saing kita, Pak. Daya saing kita dibandingkan dengan negara-negara luar, di negara-negara di dunia mah. Kita sudah ranking ke 42. Oke, lanjut. Nah, ini masalah Pak. Ini adalah, saya kan selalu mengukur nih, pariwisata kita ini maju tidaknya dari mana? Dari ukuran global, Pak. Bukan ukuran kampung halaman saya. Ukuran global. Saya gunakan global standard. Yang masih merah ini apa? Safety and security, health and hygiene. Kurang kita ini ternyata masih termasuk orang yang belum bisa menjamin keamanan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi tamu kita. Bapak Ibu kalau nonton Persib datang aja kemarin tuh ke gornya Lautan Api, karena saya mendapatkan gelar anjing balik lagi, kemudian suasananya ngeri Pak. Kalau nggak ada polisi ngeri Pak.
Ini orang Sunda, apa benar ini orang Sunda? Tanda-tanya besar saya. Saya sehari-hari hidup di Jakarta, tapi saya selalu menonjolkan saya orang Sunda. Orang Sunda itu santun, kira-kira begitu. Jadi ini agenda kita. Kemudian yang kedua, health and hygiene. Ya, tadi keamanan, yang kedua kesehatan, kebersihan. Jorok Pak orang kita ini. Sampah di mana-mana. WC-nya kotor. Kalau kita berkunjung ke destinasi wisata, WC-nya kotor, bau. Kemudian apa lagi? ICT readiness, ya. Kan kebutuhan anak muda sekarang itu wifi sekarang. Tidak setiap destinasi tersedia wifi di Bali. Tadi sudah disampaikan. Kita ini IT, betul. Kami itu sekarang punya program prioritas 3. Yang satu digital tourism, yang kedua homestay desa wisata, yang ketiga connectivity, penerbangan langsung. Ke Bandung ini penerbangan langsung kan sudah banyak, dari Malaysia, dari Singapura, sudah penerbangan langsung, ya kan? Dari luar negeri. Itu yang mempercepat kunjungan. Terus ini apa? Environmental sustainability, lingkungan hidup. Ini apa, infrastruktur, ya kan? Jalan, jembatan, kecepatan, konektivitas. Bapak Ibu, saya kalau pulang kampung dari Jakarta ke kampung saya ke Ciamis, mikir 2 kali kalau weekend lain. Paling cepat 8 jam, 9 jam. Waktu lebaran kemarin tahu nggak? Sehari semalam saya pulang. Ini sejarah apa ini? Tidak teratur, saling serobot. Jadi kalau saya tidak pulang kampung setiap tahun, maaf, saya katakan kepada saudara-saudara saya, ini perjalanan saja dari Jakarta ke Ciamis sana 1 hari 1 malam. Ini masalah juga. Bayangkan kalau ini wisatawan mancanegara, orang lain datang, wah habis jalan, nggak suka. Lanjut. Ini juga kenaikannya, rankingnya masih bicara tadi, jadi 4 unsur tadi yang jadi masalah. Lanjut. Ini performansi kita, ya kan, kali ranking 42 dan nilai kita 4,16 masih tidak terlalu bagus. Lanjut, kita cepat aja. Ya. Ini kedatangan wisatawan di negara-negara Asia. Indonesia ini masih di bawah Tiongkok, Thailand, Malaysia, Korea, Singapura, Jepang di bawah. Lanjut. Nah, ini keadaan dunia. Lanjut, lewat aja. Baik, cepat tadi sudah dibilang. Nah, saya sudah dibilang. Ini target kita, Pak. Kontribusi PDB di tahun 2017 ini 5,5%, 200 triliun, tenaga kerja 12 juta, indeks daya saingnya di dunia 40, wisata mancanegaranya 15 juta saya sebutkan tadi, dan wisatawan nusantaranya 265 juta. Bapak Ibu, wishlist ini dari 265 juta target tadi, saya katakan Jawa Barat menyumbang 54 juta lebih. Jadi hampir 20% pergerakan wishlist di Indonesia itu disumbang oleh orang Jawa Barat. Karena itu kita harus peduli nih, bagaimana memajukan pariwisata di Jawa Barat untuk menyejahterakan masyarakat. Maaf Bapak Ibu, saya sering diskusi dengan Kang Oo. Kalau kita bicara Sunda di Bandung, rasanya itu bicara Sunda Bandung. Tapi begitu melangkah dari Bekasi ke DKI, cempling, sepi, tidak punya nama, Pak. Mari upami ayat orang Sunda jadi pejabat, jumput, Pak. Sieun nggak pernah identitas Sundanya, sieun lo Bandung Menta. Kita karakter orang, Pak. Menyebut Sunda itu tidak berani. Jangan kencang-kencang, nanti disebut suku Wisnu. Ayo Batur, orang Padang, orang Jawa, orang Batak, hari Tenenawan. Nah, orang termenangkan gitu. Inilah karakter kita yang harus dirubah. Jadi saya sering mengatakan, ya kalau kita bicara segala sesuatu, ayolah. Sekarang alhamdulillah ada media sosial. Ya kan, saya termasuk orang yang belajar bahasa Sunda dari medsos, dari Pak Google. Jadi mencari istilah, kita tahu bahasa Sundana, di googling aja. Itu yang paling mudah. Walaupun masih banyak juga istilah-istilah yang salah, kaprah lah ya, atau penerapannya salah. Lanjut. Ini dia 3 prioritas kami, Pak: digital tourism,
homestay desa wisata dan airline connectivity. Jadi ini sudah terbuka. Sekarang ini Bapak Ibu ada yang tidak bawa handphone nggak? Ada tidak bawa handphone Bapak-bapak? Pasti semua bawa. Sekarang ini saya katakan handphone itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Dulu itu kebutuhan pokok pangan, sandang, pangan, papan, tambah lagi perumahan, pendidikan, kesehatan kira-kira begitu. Plus handphone sekarang ini. Kalau nggak percaya, pinjemin ke saya sehari aja handphone. Apalagi bapak-bapak dipinjam ibu-ibu nggak mau ke handphone. Ketahuan rahasianya. Begitu bangun, pegang handphone. Mau tidur handphone disimpan dekat telinga atau dekat bantal. Itu sudah jadi begitu. Jadi tingkat ketergantungan kita kepada era digital itu sudah tinggi. Kami pun sekarang melakukan promosi mengenai pariwisata di dunia ini, kita gunakan promosi digital. Lanjut cepat aja. Nah ini dia Pak, ini homestay, model-model homestay yang kita kembangkan, lanjut, yang kita lombakan. Lanjut, cepat aja ini connectivity 3A. Kembali ke 3A, maaf tadi. Ini satu catatan penting. Jadi kembali. Ini Pak. Ada persyaratan 3A di dalam mengembangkan destinasi. Pertama, aksesibilitas terkait infrastruktur, kemudahan datang di sana. Yang kedua itu amenitas, ya, hotel, restoran dan lain-lain. Yang ketiga attractiveness. Ada yang hebat. Wah, curug bagus hebat. Terus diteriakan, pariwisata, kenapa lu nggak promosikan nih? Ini curug hebat. Saya tanya jalannya gimana bicara? Jalan kaki ke sana. Lutut saya patah. Jadi kita harus memadukan 3A, aksesibilitas, amenitas, attractiveness. Itu syarat untuk mengembangkan destinasi pariwisata. Lanjut. Nah ini tadi. Ini Pak, 15 juta itu dari mana saja? Kita sudah mendaftar kira-kira negara mana saja yang akan melakukan kontribusi. Lanjut. Ini kembali. Ini Pak, ya kan? Tujuannya liburan, kemudian mengunjungi teman, lain-lain. Tujuan mereka dari survei kami. Ini Pak, 60% karena budaya, 35% karena alam, 5% karena faktor buatan. Jadi jelas budaya kita yang dimiliki oleh kita inilah yang menjadi magnet utama menarik wisatawan. Karena itu keberadaan Bapak Ibu luar biasa penting. Bapak Ibu itu memberikan kontribusi yang sangat besar kepada pariwisata Indonesia. Lanjut. Ini kedatangan masih tetap Wisman itu Pak, yang terbesar ke Bali, kedua Jakarta, dan ketiga itu Batam. Itu 3 top 3-nya. Jadi kalau ke Bandung itu ya nomor berapa lah. Karena apa kesulitan ke Bandung? Bandaranya pendek. Bapak Ibu kalau pakai pesawat Garuda dari Jogja, nah yang sore itu di Bandung hujan, tahu nggak ngerem? Begitu turun aja sudah direm Pak. Karena kependekan, nggak bisa. Ini masih pasnya itu untuk pesawat ATR lah yang paling ini. Kalau pesawat Boeing itu terlalu bersih. Ini masalah. Lanjut ini kontribusinya, ini rata-rata lama tinggal. Kalau seluruh nasional ini di Indonesia ini sekarang ini sudah 8 hari. Ini rata-rata lama tinggal. Kalau Wisman datang ke Amerika 12 hari, ke Timur Tengah dan seterusnya, kami catat semua sebagai perbandingan. Lanjut, kalau di Indonesia sudah 8 hari tadi. Ini Pak, ya, ini penting menurut saya. Inilah yang kami lakukan. Pertama, kami marketing strateginya itu memilih destinasi mana, memilih originasi mana, dari mana ini kira-kira Wismannya datang, dan waktunya kapan. Nggak bisa kita promosi setiap waktu. Kayak kemarin tuh kedatangan Raja Salman ke Bali. Bapak Ibu maklum nggak? Anggaran promosi kami yang untuk 6 bulan bagi Timur Tengah dijadikan hanya 12 hari Pak, untuk promosi Raja Salman di Saudi Arabia. Jadi di Al Jazeera itu, di TV Al Jazeera, selama Raja Salman ada di Bali, tiap hari Indonesia muncul di Al Jazeera. Kita habiskan ke sana. Karena Raja Salman itu adalah tokoh yang sangat dihormati dan jadi endorser.
Sama seperti Obama kemarin berkunjung ke Indonesia, anggaran 6 bulan untuk promosi di Amerika dihabiskan hanya selama waktu Obama berkunjung ke Indonesia. Tiap hari di Times Square, di New York, di negara-negara bagaimanapun, semua dipromosikan. Karena Obama itu adalah endorser bagi pariwisata Amerika ke Indonesia. Itu yang dimaksud dengan timeline. Jadi harus tepat waktu. Nah, kalau misalnya mempromosikan pariwisata ke negara Malaysia pada bulan puasa, salah Pak. Orang Malaysia bulan puasa itu nggak suka bepergian. Ada keyakinan di antara mereka kalau bulan puasa itu harusnya diam di kampung, di rumah. Kalau pergi-pergi itu melanggar adat. Jadi nggak bisa. Jadi kita harus tepat waktu, ya kan? Kemudian branding, advertising, sellingnya, brandingnya ini kalau untuk nasional itu pesona Indonesia, kalau untuk internasional itu wonderful Indonesia, advertisingnya dan sellingnya. Nah ini promosinya, iklannya dan penjualannya seperti apa? Seperti tadi, kalau ada event itu bagian daripada selling, promosi selling. Kemudian kapan dia? Atau melalui media apa? Ada paid media, ada on media, ada sosial media. Nah, kita bisa bayar pesan iklan misalnya, kita punya media sendiri yang kita promosikan. Ada sosial media, ini yang paling efektif dan efisien. Endorser itu tadi Obama, ya kan, Raja Salman, atau bintang film yang terkenal lah, kita pakai, kita bayar. Anda promosikan ya, kita bayar. Itu endorser. Nah, tapi juga ketika kita mempromosikan sesuatu harus lengkap. Nggak bisa kita melakukan promosi sepanjang hajat. Jadi pre-eventnya, on-eventnya, dan post-eventnya. Jadi harus jelas perimbangan. Itulah yang kami lakukan. Sehingga, maaf Pak, Bu, kalau Bapak Ibu tanya kepada orang di seluruh kabupaten, 517 kabupaten di Indonesia, mengenai pariwisata, sekarang sudah setuju semua. Gerakan pariwisata itu sudah dinamis kan. Tapi kembali, seperti Jawa Barat. Gimana Jawa Barat? Oh bagus. Tanya, apakah CEO Jawa Barat sudah menemukan pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan? CEO-nya siapa? Gubernur. Apakah kabupaten kota sudah menempatkan pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunannya? Tanya. Kalau belum, dia ingin belum muntah, ingin dapat untung dari pariwisata, tapi manajemen pemerintah daerahnya tidak menempatkan pariwisata sebagai prioritas. Ya punten Pak, nggak bisa. Mengapa? Sebab CEO manajemen itu menentukan arah dan kebijakan. Kalau dia menempatkan pariwisata sebagai prioritas pembangunan, programnya, anggarannya, polisinya itu bersama-sama. Kami ini sekarang menempatkan strategi namanya Indonesia Incorporated. Kementerian Pariwisata ini lebih kepada Kementerian Promosi. Kalau ada perlu jalan-jalan, kalau ada perlu kereta api, perhubungan. Kalau perlu wisata bahari, Kementerian Kelautan. Perlu SDM, Kemendikbud. Begitu kami kerjasama. Bapak Ibu, seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta pariwisata sudah kami integrasikan. Ada 131, saya yang menyatukan. Ada 961 SMK pariwisata negeri dan swasta. Saya sudah satukan. Karena kami punya kewenangan untuk itu. Walaupun struktur itu ada di bawah kementerian lain. Itulah Indonesia Incorporated. Nah, sebaiknya CEO manajemen di tiap provinsi dan kabupaten itu, karena kita sudah melihat pariwisata itu adalah yang paling menguntungkan. Lanjut. Ini destinasinya, contohnya tadi kita Bali, Jakarta, Batam, yang berikutnya lanjut. Ini Bandung Pak, termasuk salah satu destinasi yang menjadi branding. Bandung itu menjadi branding. Bandung itu udah terkenal dan dulu. Cuman begitu dia datang ke Bandung, bingung tadi, ya kan? Bandung udah terkenal, konferensi Asia Afrika. Apalagi Bung Karno itu di Bandung. Semua pimpinan Indonesia ini pernah minum air Bandung, kira-kira begitu. Tapi begitu datang wisatawan ke sini, ya itu tadi. Saya selalu melakukan PES namanya, Passenger Exit Survey. Jadi wisman yang mau pulang, tanya, Anda berapa lama di sini? Kapan datang? Berapa lama? Beli apa saja dan seterusnya. Kalau ke Bandung, berapa lama?
Saya tadinya rencananya 7 hari, tapi 3 hari udah pulang. Kenapa? Hari pertama kemana? Pasar Baru. Kedua, Pasar Baru. Ketiga, Pasar Baru. Udah banyak begitu. Jadi tidak ada pilihan. Nah, ini barangkali yang harus menjadi agenda kita dan mengingatkan pemerintah daerah provinsi, mengingatkan pemerintah Kabupaten Kota seluruh Jawa Barat, kalau kita komitmen terhadap pembangunan pariwisata, maka posisikan pariwisata sebagai prioritas oleh CEO-nya. Dan kalau itu menjadi prioritas, maka anggarannya perhatikan, kemudian implementasi dan jejaringnya juga diperhatikan. Jangan sampai ngangkat kepala dinas, bukan menghina. Kepala dinas pariwisata berasal dari kepala madrasah sanawiyah. Terjadi Pak di Jawa Barat. Sekarang udah kembali lagi. Pernah kejadian kepala dinas pariwisata itu sebelumnya adalah kepala madrasah sanawiyah. Bukan menghina saya, tapi tidak relevan. Ngurusin pariwisata itu tidak mudah. Lanjut. Ini Wonderful Indonesia, ini negara lain. Lanjut. Cepat aja. Kita ini country branding kita ini ya ranking ke-47. Lanjut. Kita ini kembali. Indonesia sudah diakui. Tahun 2016 kita mendapatkan penghargaan di 22 negara di dunia. Lanjut. Ya, 2017 6 negara dan sebelumnya selalu mendapatkan penghargaan. Lanjut. Cepat aja. Kita selalu mendapatkan penghargaan sehingga kita ini dikenal di seluruh dunia. Kemarin kita juara umum di IT Liberty, event terbesar di dunia. Kalau yang tahu IT Liberty di Jakarta. Lanjut, ini promosi juga. Ini nih endorser tadi, Pevita Pierce, Raffi Ahmad, Nagita. Ini salah satu contoh. Lanjut. Cepat aja. Sampai ke ujung aja karena ini destinasi yang tadi 10 saya sebut, SDM saya sebut tadi. Lanjut. Nah, lanjut terus. Terakhir aja ke Jawa Barat. Saya ingin tunjukkan Jawa Barat. Lanjut. Kembali. Nah, ini Jawa Barat Pak, informasi umum Jawa Barat. Lanjut. Di Jawa Barat, alam budaya man-made itu terkenal. Orang Jawa Barat itu orang kreatif. Pemandangan alam itu katanya Jawa Barat ini diciptakan ketika Tuhan sedang senyum. Ada orang yang mengatakan begitu. Saya percaya karena keindahan alamnya, ya kan? Kemudian budayanya luar biasa, manusianya kreatifnya luar biasa. Sudah potensinya itu. Lanjut. Nah, kita lihat nih Pak, kunjungan Wisman ke Jawa Barat 2015 baru sampai 2 juta orang, tapi ininya 2015 sudah bukan 56 juta orang. Wisnusnya baik. Ini nanti akan kita dorong terus sehingga tahun 2017 itu minimal 2,5 juta orang Wisman. Ini akan terus tumbuh. Lanjut. Nah ini lama tinggal di Jawa Barat, Bapak Ibu lihat rata-ratanya 1,49 hari. Jadi kalau ada Wisman datang ke Jawa Barat, ya 2 hari 1 malam lah. Datang hari ini, besok pulang. Nggak ada. Dari Jakarta datang ke weekend, di Sabtu, Jumat malam loh. Pak, kalau Jumat malam saya mau ke Bandung, itu di Bekasi aja sudah 2 jam macetnya. Ya, orang Jakarta juga begitu. Datang ke Bandung, menuju Lembang, nginep, beli tahu, besok pulang. Karakternya. Lanjut. Terima kasih. Mohon maaf bila mana hal yang kurang berkenan. Salam pesona Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 11 lebih 6 menit saya masih bisa mengejar waktu jam 3 di Jakarta nanti. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih, bersyukur atas undangan ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita dapat terus berlanjut dan dapat membina hubungan baik antara kita semua. Terima kasih.